Satria dari Median Talks. Median Talks ini sebenarnya apa sih? Kedepannya Median Talks ini akan banyak bercerita lewat medium podcast untuk membahas topik-topik semisal personal growth gitu ya, terus well-being dan leadership. Nah, di kesempatan kali ini, gue ngerasa terhormat karena Median Talks ini berkesempatan untuk menjadi kolaborator dari entitas yang menurut gue lagi mengusung sebuah campaign. Nah, campaignnya ini karena bertepatan dengan momen ulang tahun mereka yang ke-11, mereka menamakan campaignnya We 101 atau Winning Eleven 101. Nah, jadi Winning Eleven 101 ini kalau gue boleh cerita sedikit adalah sebuah kampanye yang diketengahkan oleh sebuah brand yang nanti mungkin owner bakal cerita langsung, yang bernama WIT.id. Nah, WIT.id ini di 2021 berulang tahun yang ke-11, dan untuk merayakan ulang tahun yang ke-11 maka mereka menyelenggarakan sebuah campaign yang tadi gue sebut We 101, dan salah satu konten aktivasi dari rangkaian perayaan ulang tahun mereka yang ke-11 adalah podcast ini. Jadi Median Talks nebeng lah ya, bisa disebut nebeng gitu ya. Nebeng sama We 101-nya WIT.id untuk bikin podcast ini. Nah, podcast ini tuh apa sih? We 101 podcast yang mungkin di episode yang kali ini in collaboration with Concept and Club. Yang nanti juga gue bakal minta foundernya cerita juga ya, karena Concept and Club ini bagian dari WIT.id juga. Apa sih Concept and Club dan kenapa Concept and Club itu ada gitu. Nah, tapi di luar itu semua, kenapa lu semua lihat di sini ada beberapa orang keren di depan gue, yang mana ya gue mah menyambung lidah aja lah gitu, menyambung lidah untuk kita dapetin banyak hal yang menarik dari obrolan singkat ini. Di depan gue nih ada 3 orang. Yang pertama gue sebutin secara berurutan mungkin ya. Ini ada Sidik Wong Saputra dari Ataya ya, Dik ya. Ataya, lo lebih seneng disebut sih Ataya Arsitek ya? Ataya Arsitek. Oke, di sebelah Sidik ada Wandi Rustandi dari Interlook aja tuh, interlook.co.id. Interlook aja nggak apa-apa. Dan di sebelah Wandi, nah ini yang tadi gue cerita, sosok di balik WIT.id, di balik Concept and Club, dan campaign yang lagi coba untuk diketengahkan lewat We 101 ini. Irfan Arsandi, CEO berarti ya? CEO coba. Oke, gue biasa nyebut dia Ipek ya, CEO dari WIT.id ya? Yap. Oke, nah kita di kali ini tuh ngobrolin apa sih? Either lewat audiovisual ataupun lewat podcast, kita kurang lebih akan membahas tentang arsitek. Kalau tadi teman-teman lihat posternya, itu penulisannya Archit Street Tech gitu ya. Jadi gimana sih sebenarnya teknologi itu berperan di bidang design and build lah, kurang lebih begitu. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan itu, yang mana nanti mungkin lu semua bakal bertanya kenapa sih obrolan ini tuh relevan buat gue gitu ya, either sebagai user, atau misalnya lu ternyata adalah seorang arsitek, atau ternyata lu adalah seorang desain interior ataupun orang IT. Ini semua bakal matter ketika nanti kita sampai ke titik obrolan yang paling tengahnya. Tapi sebelum masuk ke sana, gue pengen put the context dulu nih dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin bisa sedikit cerita dulu dari tiga pertanyaan mungkin ya, baik untuk Sidik, untuk Wandi maupun untuk Ipeh juga, dan nanti saling timpa-timpaan aja kalau ada hal yang menarik biar lebih cair. Apa yang kalian kerjakan ini udah jalan berapa tahun? Terus cakupannya tuh garapannya sampai kemana gitu ya? Terus yang terakhir adalah keunikan kalian dibandingkan kompetitor kalian tuh apa? Monggo, mau dari siapa dulu nih? Jadi Sidik dulu ya? Boleh. Ya. Jadi kalau gue sendiri sih sebenarnya mulai kantor arsitek tuh dari tahun 2012 ya. Jadi gue sebenarnya kenal satu teknologi namanya BIM. BIM ini sebenarnya memang sudah biasa ya di luar. Jadi di luar negeri ya, dari Singapura, terus kemudian di Australia dan lain-lain. Dan sebenarnya gue sendiri melihat ini tuh suatu masa depan gimana cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi dengan semua pihak. Karena jujur ya, ketika kita pernah satu pengalaman, kita menyodorkan sebuah lembar kerja gitu ke klien, mereka tuh awalnya iya aja gitu ya, dan pada saat dibangun gitu ya, loh kok pas ini kok jadi kayak begini, wah bapak kemarin setuju gini. Jadi sebenarnya
secara komunikasi kita tidak lancar gitu. Benar. Oke. Basicnya arsitek itu adalah satu penerjemah ya, kita menerjemahkan keinginan klien dan beberapa stakeholder lainnya yang akhirnya sebenarnya si teknologi ini menjadi satu jembatan antara bukan hanya arsitek tapi arsitek, terus kemudian para klien, terus kemudian para kontraktor untuk membangun dan lain-lain. Jadi sebenarnya as simple as kita membangun komunikasi secara digital gitu menggunakan teknologi BIM. Nanti kalau mau tahu lebih jauh tentang BIM nanti mungkin di kali ya. Oke. By the way, soalnya buat yang lain biar pengen tahu BIM itu singkatannya apa. Oke. Lupa. BIM itu adalah Building Information Model. Kayak gitu ya. Information model. Jadi memang ada sedikit kaitannya dengan teknologi IT ya. Ya, Di mana sebenarnya kalau biasanya kita hanya melihat secara visual, tapi sebenarnya BIM ini adalah sebuah metode baru dalam mendesain, di mana kita bisa mengakses data di satu sistem yang terintegrasi. Jadi kalau misalnya gue merubah desainnya, RAB-nya berubah. Terus kemudian ada input dari tim landscape, misalnya begini, nanti RAB-nya ikut berubah. Berarti terintegrasi langsung ya, mulai dari Terintegrasi. desain sampai ke gambar kerja dan bahkan Iya, sampai RAB ya. Sampai RAB ya. Jadi selain RAB mungkin lebih tepatnya volume ya, volumenya berubah dan sisanya adalah dari sisi integrasi ke gambar kerja. Kita seringkali arsitek mendesain pakai gambar kerja, struktur, mechanical, electrical semua pihak yang dibangun itu kan cukup banyak ya yang berkontribusi dan itu tidak relevan sehingga Iya. di lapangan tuh bingung ini gambar versi arsitek sama versi struktur beda. Gitu. Jadi akhirnya kita coba mengintegrasikan itu dan kita mengurangi kesalahan-kesalahan pada saat konstruksi. Jadi kita membangun secara digital. Jadi kita bangun tuh 2 kali, digital kemudian baru fisik. Sehingga nanti pada saat fisik ini kita tidak ada lagi kesalahan konstruksi. Yang mana menurut survei kesalahan konstruksi itu bisa sampai 30% loh memakan biaya dan waste-nya. Jadi bayangkan kalau misalnya ada project 1 triliun, 30%-nya berapa coba? Biaya yang dibuang. Gitu. Akhirnya ini menjadi matters gitu. Kenapa kita menerapkan teknologi ini? Karena memang kita mau menciptakan tadi BMW, biaya, mutu, sama waktu. Ya. Asik. Gitu, bukan mobil ya. Biaya, tapi mutu, mau waktu, juga sih benar. mobil ya. Gitu. BMW, biaya, mutu, waktu. Jadi Yang ujung-ujungnya nanti jadi mobil ya, daripada itu jadi resiko yang terbuang ya. Jadi daripada jadi waste ya. Iya. Yang lucunya kalau teman-teman Iya. developer gitu ya, teman-teman developer misalnya mau bikin bangunan, dia bisa bilang, kita harga jualnya sama yang lain, tapi secara kualitas, secara kecepatan, secara ini lebih tinggi karena kita menerapkan teknologi tersebut. Nice sih. Berarti kurang lebih kalau gue boleh simpulkan, Altaya per 2012 itu memang sudah mengangkat teknologi lewat keberadaan BIM itu sebagai salah satu diferensiasi lah ya. Iya. Dan kemudian kalau nanti teman-teman cari itu akhirnya si penggunaan BIM ini jadi instrumen regulator ya, lewat Perpres ya. Iya. Itu cakep banget sih. Oke, thanks Dik. Sekarang Interloop gimana nih Wan? Iya, kalau Interloop sih dimulai diinisiasi di tahun 2015 kurang lebih 2015. Apa yang dilakukan waktu di tahun 2015 itu gue sendiri adalah berawal dari ketika berangkat dari isu klasik sih, isu klasik keluhan-keluhan dari lulusan-lulusan desainer, entah itu interior designer ataupun arsitek gitu kan, yang dimana kebanyakan mereka itu selalu dihadapkan dengan persepsi-persepsi masyarakat awam, dimana ketika profesinya mulai diperkenalkan bahwa si perencana ini adalah sebagai desainer gitu kan, kebanyakan dari masyarakat awam itu meresponnya adalah masa sih gambar aja nilainya segini gitu kan. Jadi mungkin itu udah dari zaman baheula banget gitu kan. Isu itu ada gitu kan, si isu sebagai profesi desainer, entah itu interior designer, arsitek ataupun mungkin profesi desainer lainnya gitu kan. Akhirnya kok gue mulai merasakan nih gitu kan ketika gue lulus di arsitektur gitu kan, dan dihadapkan dengan kondisi yang sudah dari zaman baheula seperti ini gitu kan. Ini yang gue lakukan, solusinya apa ya? Gue nggak mungkin mengeluhkan hal yang sama gitu kan. Gue nggak mungkin mengeluhkan profesi gue yang udah gue pilih gitu kan. Akhirnya waktu itu dimulailah dengan aktivasi interloop.co.id ini. Dengan adanya sosial media khususnya Instagram, gue waktu di 2015 itu mulai menginisiasi
konten-konten yang berkenaan dengan interior maupun arsitektur. Mungkin waktu itu momennya karena momen juga mungkin di tahun 2015 di saat biro-biro atau konsultan-konsultan yang lain belum aware dengan konten-konten yang cukup konsisten. Sementara gue waktu itu selalu menargetkan tiap hari selalu ada konten yang gue share. Berarti pada awalnya lu tuh meniapkan Interlock ini sebagai media nggak sih sebenarnya? Media dan media edukasi gitu Media ya. edukasi. Media edukasi untuk memperkenalkan pelan-pelan gitu kan tentang keprofesian desainer. Wah, terima kasih berarti sama Wandi ya. Kalau persentasenya dia. Wah, mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan ada dampak nih, mudah-mudahan ada dampak. Karena berawal dari kegelisahan itu sepertinya. Gue nggak mungkin mengeluhkan profesi gue nggak mungkin mengeluhkan hal yang sama gitu kan. Hanya coba gue mengedukasi pelan-pelan tentang keprofesian desainer. Ya, so far alhamdulillah sih sejauh ini dari 2015 ke 2021 gitu kan. Kita berhasil mungkin klien kita itu 90%-nya adalah klien yang belum pernah menggunakan jasa konsultan ya, konsultan interior maupun arsitektur gitu kan. Jadi mungkin agak berbeda dengan pendahulu-pendahulu atau misalnya pelaku di industri yang sama nih gitu kan, di saat orang membangun portofolio melalui rekomendasi. Kalau kita benar-benar membangun market secara digital sih. Gitu. Nice sih, karena menurut gua atau ntar kita juga bisa nambahin kalau ibaratnya bahasanya media sosial ads itu kayak new visitor gitu. Ya. Visitor, orang-orang yang baru melihat, karena kan kalau mau punya rumah dan lain sebagainya memandang bahwa jasa desainer, arsitek itu pasti mahal, sulit dan lain sebagainya, dan lu masuk ke situ untuk mencairkan suasana gitu. Betul. Ya. Yang ternyata berbuah manis, alhamdulillah. Alhamdulillah, di luar dari ekspektasi meskipun tidak ada sosok yang muncul sebetulnya. Ketika Interlook di 5 tahun awal itu dikenal sebagai Interlook saja, bukan sebagai gua Wandi gitu kan, tapi betul-betul diperkenalkan sebagai as a brand gitu kan, sebagai Interlooknya. Nice. Gitu kurang lebih. Mantap banget. Nah, Pak gimana Pak? Cerita dikit Pak tentang WIT. Oke. Dari awal sedikit mungkin kita ringkas sampai titik sekarang, kok bisa sih ada urusannya tuh nyambung sama design and build tuh gimana? Oke. Sebenarnya kalau WIT itu start from 2010. Dari 2010 kita bikin konsultan IT, sebenarnya tepatnya IT and Business Consultant judulnya. Ini juga buat teman-teman sedikit edukasi kenapa WIT disebut IT and Business Consultant, karena WIT itu pengen menyelesaikan bisnis orang dengan solusi IT. Sebenarnya akhirnya lambat laun IT itu skopnya besar. Makanya orang-orang berubah jadi tech, jadi gitu ya, tech and Business Consultant mungkin ya. Nah, awalnya kita mau ngesolusiin bisnis orang yang mulai dari retailer, mulai dari bisnis yang jasa, services atau apapun gitu ya, di solving dengan masalah tech. Dan mungkin sama kayak bahasa sidik BMW ya, biaya, mutu dan waktu. Nah, jadi memang mengkat beberapa efisiensi orang, bukan menghilangkan manusia, tapi mengefisiensikan manusia dengan teknologi. Contoh kalau sekarang kan teman-teman lihat kayak di parkiran gitu, pakai semuanya e-wallet, e-money semua gitu. Karena itu sebenarnya nggak mengkat orang, tetap orang di belakang ada yang ngitung ke financingnya, ada yang segala macam. Cuman mengefisiensikan manusia dan memanusiakan manusia daripada dari adanya orang cuma jagain uang sama pos. Kita teknologikan tuh orang di situ kan. Nice, itu nice point sih. Memanusiakan manusia ya. Dari tugas-tugas yang sifatnya gitu doang. Gitu doang. Bisa diwakili sama sistem ya. Makanya begitu pun dengan si pom bensin gitu ya, lama-lama orang udah mulai menghilangkan orang juga, karena kerjanya cuma gitu doang. Karena kita mau memanusiakan manusia dengan teknologi, bukan teknologi menghilangkan manusia, sebenarnya gitu. Nah, terus sampai beriringnya waktu kita juga mungkin kelihatan dari kita merepresentatifkan WIT di depan orang ya, kayak kita tuh nggak mau jadi orang tech banget. Oh nih solusinya teknologi harus begini. Oh ini solusinya begini. Tapi kita tanya dulu, yang mau disolusiin apa sih? Yang mau yang di problem solving yang mau dihindari apa sih? Yang mau diselesaikan apa sih? Jadi kita selesaikan satu persatu dengan teknologi. Misalkan tadi masalah keuangan, masalah efisiensi, masalah memanusiakan manusia, sampai akhirnya melebar tuh, dari mulai sosial media, mulai dari ke digital marketing, mulai ke apps, mulai ke website, ke apapun lah itu. Sampai di mana 2015 bertepatan dengan Pak Wandi bilang tadi maju ke dunia sosial media, WIT malah maju di generasi 5G. Kita mengantisipasi 5G waktu itu. Kita bikin satu teknologi namanya IoT, Internet of Things. Itu yang orang-orang pada tahu bagaimana mengkoneksikan
things dengan internet dan dikoneksi dalam satu device. Things itu apa sih? Apapun. Apapun things tuh yang berkaitan dengan elektronik dan internet. Minimal dia punya sistem listrik dan minimal dia bisa mengkoneksi dengan wifi internet ataupun receiver yang bisa dikoneksikan dengan internet. Nah, dari situ kita presentasi tuh 2015, 16, 17 gak nyampe sampai sekarang bahwa IoT ini mempermudah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari smart home, smart tech, smart building sampai ke teknologi drone yang sekarang kita pakai gitu ya. Buat foto-foto dan segala macam itu sebenarnya udah dipresentasikan sama WIT dari 2015. Cuman nggak nyampe. Nah, masuk ke era pandemi, mulai semuanya sadar bahwa era digital tuh dipercepat dan 5G juga dipercepat, semua teknologi mulai dipercepat dan akhirnya mulai aware tuh tentang smart home karena nonton film Korea. Semua orang diam di rumah, semua nonton film startup, semua nonton film Korea dan di Korea itu smart door tuh udah kayak makan Indomie, biasa aja udah pasti ada. Tapi waktu itu sempat ngobrol sama Pak Wandi kayak, kenapa ya Pak, kalau pintu di rumah-rumah tuh gak biasa pakai smart door? Kalau jawabannya dari tim Interloop, bukannya nggak mau, tapi nggak well knowledge nih dari sisi interior dan orang IT-nya tuh, ini gimana sih masuknya gitu? Ini masangnya seperti apa sih? Apa yang diefisiensikan? Apakah harga segitu tuh efisien? Apa gimana? Akhirnya ngobrol sampai detik hari ini, ngobrol sama Sidik juga sama Pak Wandi juga, bahwa di sini kita mau ngusung smart home dan smart tech bisa dipakai semudah menggunakan mainan, toys gitu, kayak sebenarnya kayak IoT kalau dibalik toy, ya cocok logis sih. Toy sama IoT. Gua sempat mikir nih, toy, oke. Masa sih ya? Iya, kan? Cocok logis. Cuman memang pengennya itu semudah itu kayak masang ting gampang. Kayak kemarin sempat salah satu gedung baru pertama make IP cam-nya bisa di-record, terus bisa digerak-gerakin dan bisa ngomong. Padahal WIT udah dari 2013 masang ini di pabrik, bahwa CCTV-nya bisa ngomong dan bisa digerakin. Kayak tiba-tiba hey, jangan pada main-main di situ, itu ada alat ini segala macam. Nah, itu tuh baru terusung ketika film Korea pakai itu di anaknya. Ya. Gitu di anaknya di rumah tangganya mereka mau ngajakin anaknya pakai CCTV. Itu baru kelihatan seperti itu. Makanya kita layak mengucapkan terima kasih pada Netflix ya. Netflix. Ya benar. Pada Netflix dan OTT lainnya ya. OTT lainnya memang ngasih educate buat make itu gimana. Karena menurut gua hal yang kemudian bikin jadi cair banget tuh gara-gara film cuy. Film. Kalau mediumnya bukan film mungkin nggak akan segitunya juga. Benar. Teknik edukasinya nggak seformal, nggak terlalu formal gitu ya. Iya. Jadi dia cukup cair gitu. Oke, nice. Berarti kurang lebih kalau tadi teman-teman cari tahu gitu ya, WIT itu apa, garapannya apa, Interloop, ATR dan sebagainya diceritain secara ringkas. Dan buat lu yang pengen tahu lebih dalam mereka garapannya dia sejauh apa, bisa cek media sosial masing-masing di Instagram ataupun website mereka, mungkin dicantumin ya di link ataupun di profile di podcast ini. Nah, 2020 nih guys, 2020 menurut gue tuh tahun yang cukup berat lah buat semua orang gitu ya, baik pelaku bisnis maupun ya orang-orang pada umumnya lah. Gimana kemudian dengan apa yang tadi udah Ipe ceritain konteks tentang pandemi gitu kan, gue lihat dari WIT, dari Interloop, dari Ataya ini punya adaptasi tersendiri. At least apa sih yang kalian kerjakan selama setahun ke belakang dari awal sampai akhir tahun untuk bikin apa yang kalian kerjain di bisnis masing-masing ini tetap stay gitu. Dari mungkin gantian kan udah mulai dulu nih. Kalau dari gue sebetulnya jauh-jauh hari sebelum adanya pandemi gitu kan, gue sendiri sudah mempersiapkan cara mempresent karya Interloop itu di luar dari bentukan gambar saja sebetulnya. Karena waktu itu mungkin bahkan di awal tahun kita merintis, mungkin kita udah concern untuk membuat yang namanya virtual reality gitu kan, yang dimana mungkin kalau di luar itu udah biasa juga gitu kan, udah mulai disonding gitu kan. Sementara kalau di kita itu menjadi hal yang unik dan berbeda gitu kan. Artinya gue udah mulai mempresent project-project kita pakai virtual reality, entah itu dalam bentuk fitur di website atau ketika kita exhibition. Sebetulnya kita selalu membawa tools si virtual reality di mana
si pengunjung exhibition waktu itu dia bisa merasakan ambience secara lebih Real, dari gambar gitu kan, Iya. tapi disimulasikan seolah-olah real gitu kan. Nah itu kita pun udah concern ke arah gimana caranya ya kita bikin virtual office dan segala macam, itu udah dalam bentuk action plan kita sebetulnya. Dan ternyata tibalah di 2020 gitu kan, sementara orang-orang menikmati virtual reality-nya kita itu hanya sebagai tools aja gitu kan. Ternyata di 2020 itu sebetulnya momen yang sangat tepat untuk merealisasikan semua action plan kita sebetulnya. Di mana mungkin yang sebelumnya orang-orang lebih nyaman ketemu konsultasi tatap muka, sementara ketika kita sekarang berbicara briefing project dengan klien itu via Zoom dan lain-lain, itu sangat mudah gitu kan, tanpa adanya effort yang lebih gitu kan. Kalau sebelumnya bahkan untuk meeting pun gitu kan, mereka selalu meminta kita untuk ketemu langsung gitu kan. Jadi benar-benar momen 2020 ini positifnya adalah kita nggak perlu effort lebih gitu kan untuk membiasakan behavior baru gitu kan. Entah itu mulai dari meeting, entah itu mulai dari transaksi, entah itu dari interaksinya. Begitupun sebetulnya dari kebutuhan untuk hunian ya, karena kita memang concernnya di residential gitu kan. Untuk ruang sesederhana ruang terbuka hijau itu sebelum pandemi itu bukan jadi concern utama mereka. Nah ketika pandemi behavior berubah nih. Ada behavior baru di mana orang mulai kebanyakan waktu luang dan berdiam diri di rumah. Artinya ada behavior menanam gitu kan. Salah satunya itu atau kebutuhan betul, atau misalnya kebutuhan ruang atau workspace untuk kerja, karena semua dihadapkan dengan WFH gitu kan. Jadi begitu gue bilang sebelum pandemi itu gue bilang, Bu ini kita harus concern dengan yang namanya ruang terbuka hijau, sirkulasi udara, cahaya dan lain-lain gitu kan. Mereka nggak aware soal itu. Yang mereka pikirkan di Indonesia ini adalah semakin luas itu semakin terfasilitasinya kehidupan di rumah mereka gitu kan. Semakin luas bangunan, semakin habis lahannya dipakai sebagai bangunan utama gitu kan, semakin terfasilitasi. Sebelum pandemi. Tapi beda cerita ketika after pandemi nih gitu kan. Positifnya mereka tanpa kita minta, tanpa kita approach, tanpa kita sounding lagi, mereka udah minta duluan gitu kan. Positifnya itu gitu kan. Dan selain itu juga sebetulnya selama pandemi gue mikir gitu kan, karena yang namanya industri jasa khususnya di interior arsitektur mungkin bukan kebutuhan primer ya. Akhirnya banyak orang meng-hold dulu project-projectnya, baik itu yang project membangun rumah dan segala macam gitu kan. Orang lebih mengutamakan untuk kebutuhan primernya. Ini kita berpikir gimana caranya tempat kita, kantor kita lebih produktif. Dibuatlah kita konsepnya cafe and gallery. Jadi di mana kita menyediakan F&B, menu-menu atau kuliner gitu kan, dengan menu rumahan, dengan ambience yang otentik gitu kan, dengan ambience rumahan secara interiornya. Jadi di bawah kantor ini kita sekarang ada ini nih, ada spot baru, namanya ruang santap dan ruang galeri. Ini buat lu semua yang bakal nyimak konten dari audio visual, lu bakal ngeliat latar belakang lah ya dari episode ini diambil gitu, yang mana ini diambil di lokasi kantor yang Interloop sebenarnya. Lokasi kantor yang Interloop yang di lantai bawahnya itu isinya adalah ruang santap dan ruang galeri yang merupakan perkawinan gitu kan antara interior gitu dan kan, industri toko-toko F&B dengan F&B gitu. Ini merupakan sebuah hal yang menurut gue langkah konkret dan darurat ya di masa pandemi. Betul, dan sebenarnya di pandemi ini kebanyakan kita dituntut untuk berpikir kreatif, dan bagi gue sih berpikir banyak impact positifnya sih. Meskipun kalau misalnya dari sisi dari sisi income dan segala macam, rasanya itu semua industri pun mengalami hal yang sama ya. Tapi ketika insight dan keputusan yang tepat gitu kan, gue seolah-olah di pandemi itu dipaksa untuk jadi menarik diri keluar dan melihat secara helikopter view ya gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi antara positif dan negatifnya, yang gua rasa sih banyak positifnya ya, banyak insight banget yang manfaat dan positif 2020 ya? Di 2020. Katanya gimana Dik? Nah, mungkin berangkat dari pandemi ya. Jadi pandemi gue sempat baca survei bahwa sebenarnya di industri konstruksi itu tuh majunya 8 tahun.
Jadi kalau misalnya sekarang 2020 Paling belakang ya berarti? Iya. Hampir paling belakang ya? Iya, 8 tahun. Jadi 2020 sekarang 2028. Serasa di tahun 2028 untuk industri konstruksi. Gitu ya. Dan luar biasanya sebenarnya kalau di Ataya ini justru kebalikannya, pada saat pandemi project masuk banyak. Kenapa? Karena kebutuhan para klien. Kebetulan kalau Ataya tuh kliennya memang banyaknya corporate dan public building ya, bangunan-bangunan ini bukan residensial. Hanya 20% kita residensial. Nah, sebenarnya kita tuh dituntut untuk bekerja dengan banyak stakeholder gitu ya. Kalau untuk project rumah tinggal kan mungkin butuhnya hanya arsitek. Kalau ini ada orang green building, orang landscape, banyak sekali tenaga ahlinya. Dan sebenarnya kita dituntut untuk bekerja, satu di Bandung, tim kita ada di Jakarta, proyeknya ada di Surabaya, terus kemudian ada satu konsultan yang di Singapura, ada yang di mana. Nice. Dan kita, bagaimana cara kita berkolaborasi ya sebenarnya dengan si teknologi ini gitu. Jadi sebenarnya kita menerapkan teknologi ini justru di proses perancangannya gitu, proses mendesainnya untuk sebagai quality assurance terhadap klien kita gitu. Nah, itu justru kita di era pandemi ini secara project kita tuh naiknya justru 600%. Jadi ini banyak project ya. Jadi ini sebenarnya aku makan-makannya pasti di Growth hack nih. tapi tagihannya belum. Aduh. Spoiler juga tuh. Spoiler juga. Tapi kita lihat dari sisi positifnya adalah ternyata memang si teknologi ini ke depannya itu makin dibutuhkan. Bagaimana sebenarnya sebuah bangunan itu tadi, misalnya Mas Wandi dari VR, kita tuh semua dokumentasi itu tuh bisa dilihat di handphone saya. Bahkan tukang-tukang di lapangan tuh dapat data update yang sama itu tentang bangunan. Dia bisa real time. Ada perubahan di arsitek, nanti di tim lapangan itu bisa langsung melihat perubahannya dari sisi 3 dimensinya, 2 dimensinya, terus kemudian volumenya, semuanya terintegrasi di dalam satu sistem. Gitu. Jadi kalau di kita sih sebenarnya lebih ke kita justru bersyukur adanya bukan bersyukur adanya pandemi ya, tapi bersyukur adanya percepatan dari digitalisasi ini yang memang kedepannya memang kita dapat bekerja lebih luas lagi dan kita dapat berkolaborasi lebih luas lagi. Nice. Menurut gue gini ya, ngelihat Wandi di Interloper, ngelihat Sidik di Ataya, mereka tuh menurut gue bisa ngambil momen di mana teknologi itu belum menjadi sebuah hal yang umum di standar industri mereka. Sidik dengan BIM-nya, gitu kan, terus Wandi dengan pengelolaan media sosialnya yang pada saat itu sih orang malah mencibir mungkin ya, Wandi ngapain segitunya, Sidik ngapain garap teknologi yang mungkin belum sepopuler itu juga. Menurut lu sebagai orang IT nih, gimana sih ideal itu sebuah bisnis khususnya di bidang ini ya, build gitu, design and build, mengadaptasi pola perkembangan teknologi? Gimana sih sebaiknya? Ya menurut gue pribadi ya, kalau untuk mengkurasi apa yang kita butuhkan secara teknologi itu banyak banget. Mulai dari A to Z banyak banget. Dari mulai hal sosial media aja tuh udah banyak banget. Mulai dari yang emang orang ada yang suka main TikTok, ada yang enggak gitu ya. Menurut orang bilang TikToknya joget-joget, enggak juga. TikTok bisa jualan dan mengedukasi, sebenarnya well educate juga sebenarnya. Walaupun efektivitas dari setiap jenis sosial medianya beda-beda. Ya, ada yang tembus misalnya kayak percobaannya Interlock di Instagram tembus dan gol gitu ya. Mungkin ada yang nggak gol juga gitu. Soalnya juga sempat diskusi juga sama Wandi gitu ya, bahwa gimana caranya Interlock juga menggarap ke TikTok, karena beberapa arsitek dan interior di TikTok tuh well educate, dan kalau nggak salah Ruang Galeri pun hype-nya gara-gara TikTok ya. Hype-nya di TikTok. Dan itu tanpa gue tahu, dan tanpa gue dan tim marketing tanpa rencanakan gitu kan, tanpa direncanakan. Tiba-tiba viral kan? Tiba-tiba viral karena sekarang ternyata ada yang namanya profesi-profesi baru seperti halnya content creator. Semakin dia menemukan spot yang bagus, semakin dia ada berpeluang besar untuk FYP di TikTok. Ceritanya begitu bagi pelaku-pelaku di industri TikTok tuh. Nah jadi kalau balik lagi bagaimana kita beradaptasi dengan dunia digital, dulu
WIT itu pengen banget maksa orang dari 2013, dari kita start 2010, pas 2013 kita udah mulai shuttle dan nyaman untuk spread happiness tanpa teknologi nih. Kita maksa orang, ayo dong website, ayo dong bikin e-commerce, ayo dong begini. Tapi nggak bisa, karena setiap orang punya prioritas dan punya skala yang berbeda. Dan akhirnya di mana waktu kita dulu bilang mencantangkan bikin website, mereka yang sekarang kita tawarin website mikir, ngapain ada Tokped sama Tokped, ada Shopee, ada marketplace yang lain-lain. Jadi akhirnya ujung-ujungnya teknologi website akhirnya mundur. Tapi setelah itu berjalan 2-3 tahun, mereka balik lagi. Ternyata bagus punya website sendiri buat nge-branding kita. Jadi ujung-ujungnya teknologi itu digunakan bagaimana kebutuhan. Dan well education-nya bagus dan well knowledge juga bagus untuk orang gunain buat kebutuhan masing-masing ya. Kayak tadi Sidik bilang BIM di tempat yang benar. Mungkin kalau BIM dikasih proyeknya jembatan di daerah kampung-kampung juga nggak masuk gitu. Tapi BIM masuknya ke high building itu masuk juga. Dan mungkin kayak Interlook itu sosial media digunakan untuk interior juga masuk. Tapi kalau nggak tahu juga kalau sosial media ini digunakan ke bisnis-bisnis lain. Jadi memang yang harus kita tahu well knowledge-nya, target marketnya sambil dicoba. Karena teknologi kalau nggak dicoba untuk efisiensi, ujung-ujungnya mubazir. Ujung-ujungnya nggak pakai juga. Oke, kalau gitu gue cukupkan dulu kali ya obrolannya. Kita bakal ngobrol lebih lanjut di episode berikutnya. Yang jelas untuk pembahasan arsitek ini di bahasan awal P101 Podcast ini collaboration with Concept and Club and Median Talks, dan kita ngobrol tadi udah sama Sidik, sama Wandi, dan sama Ipek dari Ataya, juga kan sama Sidik, Interlook sama Wandi, dan juga Ipek dari WIT. Kita bakal sambung ke obrolan yang jauh lebih dalam tentang gimana sih peran dari penggunaan teknologi di bisnis mereka, baik bagi mereka sebagai produsen maupun bagi konsumen yang nanti mungkin bisa diwakilkan sama obrolan yang tadi mungkin sudah cukup hype lewat film ya, smart home. Itu gimana sih irisannya nanti? Kita bakal bahas di episode berikutnya. Nanti lo bisa dengerin ini sebagai pengantar, dan nanti kita bakal lebih dalam ngobrol di episode berikutnya. Gua Satria Maulana, Sidik Saputra, Wandi Rusandi, Panar Sandi, cabut untuk sementara. Siap. Dan kita bakal sambung lagi di episode berikutnya. Thank you teman-teman. Wassalamualaikum.